Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Surya Tribadi. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Teknologi Informasi kelas 17 1A27. Pada hari ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berikut presentasi saya. Yang pertama, ada sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa pada alinea tersebut mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya, yakni Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Artinya, pembangunan fasilitas teknologi acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar, padahal apabila terjadi dampak negatif serupa, kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu, antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951. Soekarno menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, akan tetapi dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962 mengaitkan tentang karakter, yaitu kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa penjajahan dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari Barat di Indonesia membawa dampak bagi kemajuan negara Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai melakukan pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia juga membawa dampak bagi semangat juang bangsa Indonesia. Setelah merdeka, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat di Indonesia. Hal ini didorong dengan terbukanya akses-akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat di Indonesia. Pada saat sekarang, bisa dibilang bahwasannya iptek di Indonesia sudah berkembang pesat dikarenakan derasnya arus demokrasi. Banyak sekali wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk di Indonesia. Perkembangan tersebut sangat cepat dan tidak semua iptek sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, diperlukanlah Pancasila sebagai benteng utama bagi masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Hubungan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terdapat pada sila ini adalah nilai ketuhanan, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah memikirkan dampaknya. Apakah iptek tersebut memiliki dampak baik yang lebih banyak atau dampak buruk yang lebih banyak? Dalam nilai ketuhanan tersebut juga berfungsi memberikan arahan kepada para ilmuwan agar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah untuk tujuan kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia.
dan tidak mengembangkan suatu iptek yang dapat disalahgunakan dan merugikan bangsa Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini mengandung nilai kemanusiaan, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia haruslah ditujukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam sila ini mengandung nilai persatuan, di mana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa, untuk memperkuat rasa nasionalisme, dan tidak digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sila ini mengandung nilai kerakyatan dan demokrasi, di mana dalam pengembangan iptek setiap bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk mempelajari, mengajarkan, dan mengembangkan iptek, tetapi dengan syarat bukan iptek yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Sebagai contoh, dalam pengembangan teknologi nuklir, terdapat orang yang setuju, tetapi lebih banyak orang yang menolak. Sehingga teknologi nuklir pun ditolak dan tidak dipergunakan. Kendala dalam pengembangan teknologi nuklir pun banyak, seperti sumber daya manusia yang belum mempunyai kemampuan, kondisi geologis, Indonesia yang sering terjadi letusan gunung dan gempa, dan terdapat kekhawatiran penyalahgunaan nuklir demi kepentingan persenjataan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini terdapat nilai keadilan. Dalam pengembangan iptek, haruslah menciptakan suatu ilmu dan teknologi yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas. Sebagai contoh, ditemukannya varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil penelitian anak bangsa. Dengan penemuan itu, diharapkan dapat meningkatkan swasembada pangan di Indonesia sehingga Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari Thailand dan diharapkan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. A. Kapitalisme yang sebagai penguasa perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. C. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. D. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam simposium dari Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa. Sebagai berikut. A. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. D. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. E. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. A.
Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. B. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. C. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ini belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Syarat dan kondisi dikembangkannya IPTEK yang Pancasilais. A. Adanya keyakinan dan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap ilmuwan. B. Adanya situasi yang kondusif secara kultural, yaitu harus adanya semangat pantang menyerah untuk mencari kebenaran ilmiah yang belum selesai, dan adanya kultur bahwa disiplin merupakan suatu kebutuhan bukan sebagai beban atau paksaan. C. Adanya situasi yang kondusif secara struktural bahwa perguruan tinggi harus terbuka wacana akademisnya, kreatif, inovatif, dan mengembangkan kerjasama dengan bidang-bidang yang berbeda. Dan sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.